Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada para pejuang, peguru pendidikan profesi guru maksud saya. Kita akan melanjutkan ke part 3, di mana di part 3 kita sudah mulai fokus di dalam penguasaan KD dan indikator pembelajaran. Jika di part 1 dan 2 lebih banyak pada hal-hal yang sifatnya umum, hampir semua mata pelajaran sifatnya umum. Nah, di part 3 sudah mulai fokus pada KD Mapel Bahasa Indonesia. Apa saja yang muncul di dalam kisi-kisinya kita akan pelajari bersama. Namun sebelum membahas tentang kupas tuntas pretest PPG Mapel Bahasa Indonesia part 3, saya sarankan pada Bapak Ibu semua untuk bisa mengklik subscribe terlebih dahulu, karena jika dilihat dari data yang ada, para penonton channel ini ternyata lebih banyak yang belum subscribe. Agar channel ini makin berkembang, maka dari itu silahkan untuk bisa subscribe terlebih dahulu. Kita lanjut ke videonya dengan judul kupas tuntas kisi-kisi pretest PPG Bahasa Indonesia Mapel Bahasa Indonesia part yang ketiga. Di soal ke-21 nantinya akan disajikan beberapa rumusan indikator pembelajaran tentang analisis morfologi, yakni kita diminta untuk bisa dapat mengklasifikasinya berdasarkan ranah kognitif, yakni analisis pembelajaran tentang morfologi. Nah, analisis morfologi itu di dalam rumusan indikatornya, yakni yang pertama mengidentifikasi proses morfologi, yang kedua membedakan proses morfologi, yang ketiga menjelaskan proses morfologi. Nah, di dalam indikatornya kita diminta untuk menulis kata yang mengalami proses morfologi dan menganalisis kata yang mengalami proses morfologi. Jika di sini diminta untuk menganalisis tentang rumusan indikatornya dan dapat mengklasifikasinya, maka dari itu kita akan diminta nantinya dari proses indikator ini, maka yang paling tepat adalah yang mana, yakni menganalisis kata yang mengalami. Karena di sini kan mengklasifikasi atau mengelompokkan. Untuk soal selanjutnya, yakni nantinya juga disediakan beberapa rumusan indikator tentang analisis sintaksis. Nah, analisis sintaksis kemudian mengklasifikasi, intinya juga sama, yakni disajikan indikator tentang sintaksis seperti itu. Kalau tadi ini morfologi, kalau nanti bahasanya tinggal mengidentifikasi proses sintaksis, membedakan proses sintaksis, menjelaskan proses sintaksis. Jadi nanti untuk hal yang paling tepat adalah menganalisis dan mengklasifikasinya. Jadi mengelompokkan proses sintaksisnya seperti itu. Untuk di soal nomor 23, yakni nanti akan disajikan sebuah indikator pembelajaran bahasa Indonesia secara umum, yakni tentang kata kerja berbagai konteks. Jadi terkait dengan kata kerja memang banyak muncul di pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia, baik itu SMP maupun SMA. Nantinya akan ada indikator pembelajaran secara umum dan kita diminta untuk menganalisis ketepatan penggunaan kata kerjanya. Jadi contoh yang paling tepat biasanya nantinya menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato. Ini contohnya. Dalam rumusan yang soal ke selanjutnya, nantinya kalau tadi diberikan indikator, sekarang langsung pada kompetensi dasar. Sudah masuk ke dalam soal kesastraan, yakni dari KD yang ada kita diminta untuk merumuskan indikator. Bisa jadi soal yang muncul adalah, kalau di sini dari rumusan KD kita diminta untuk merumuskan indikator. Nih, KD-nya adalah menelaah karakteristik unsur kaidah kebahasaan dalam teks drama. Maka dari itu indikator yang paling tepat adalah menentukan unsur dan menganalisis kaidah dalam teks drama. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya KD teks non fiksi.
KD non fiksi itu ada banyak seperti yang biasa diajarkan oleh Bapak Ibu semua, yakni tentang eksposisi, eksplanasi, dan lain sebagainya yang bukan tentang sastra. Kemudian untuk yang paling sesuai adalah contohnya eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi, jika yang diminta di sini untuk merumuskan indikator pembelajarannya, maka indikatornya adalah ini kan dimintanya dari KD-nya menelaah teks eksplanasi berupa paparan. Berarti dia diminta untuk menyajikan informasi, data, menuliskan teks eksplanasi, memajang teks eksplanasi. Nah, yang telah disusun itu adalah indikator dari teks KD, teks non-fiksi. Tapi bisa jadi yang keluar adalah eksposisi atau berita. Nah, seperti itu. Tapi pada intinya ketika kita mempelajari tentang indikator dan KD, bahasa-bahasanya hampir sama, hanya inti dari materinya saja yang berbeda. Pada intinya adalah menyajikan informasi, menulis teks atau memajang teks, seperti itu. Masih dalam rumusan KD tentang prosa, yakni tentang puisi lama dan puisi baru, kita diminta tetap merumuskan indikator pembelajaran. Kemudian KD atau kompetensi dasar tentang puisi, dan kita juga diminta untuk merumuskan indikator pembelajaran. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita kembali lagi. Bahwasanya semua indikator itu posisinya hanya untuk bisa menentukan, kemudian menganalisis, sama seperti di sini, yakni memajang, menulis, menyajikan. Jadi tentang drama juga sama, kita diminta untuk merumuskan indikatornya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah tentang model pembelajaran. Di dalam model pembelajaran keterampilan, kita diminta untuk menentukan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan. Seperti contohnya ini, model pembelajaran dalam menulis. Nah, dalam pembelajaran menulis itu ada menggunakan metode langsung, komunikatif, integratif, tematik, dan lain sebagainya. Kemudian dari metode ini bagaimana kita bisa menentukan prinsip-prinsip pembelajarannya, yakni apakah dia aktif dalam metode atau model pembelajaran menulis metode langsung, apakah keterlibatan dia atau dia harus mengulangi, dia suka tantangan, dan sebagainya. Kemudian diberikan sebuah gagasan pokok yang teruji dapat menentukan pengembangan gagasan pokok itu menjadi teks deskripsi. Maksudnya adalah nantinya akan muncul sebuah gagasan pokok di mana kita diminta untuk mencari ide pokok itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Kan di sini diminta untuk diberikan sebuah gagasan pokok. Kemudian kita bisa mengembangkan gagasan pokok. Maksudnya kita bisa untuk mencari di mana gagasan pokok itu berada. Seperti soal-soal yang sudah kita berikan pada siswa-siswa di sekolah. Dan sebagai informasi terkait dengan cara mengembangkan ide pokok adalah satu, membaca secara ekstensif, kemudian menentukan ide pokoknya, bagaimana ide pokok itu ada di dalam cerita itu sendiri, kemudian menyusun kerangka dan ringkasan. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga yang disampaikan di sini bermanfaat. Kita lanjut di part 4. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.